Halo Sobat Easy Stock, ada perusahaan IPO di April ini, bidangnya atau sektornya transportation dan logistik, subsektornya logistik and deliveries. Kode ticker code-nya MPXL, nama perusahaannya MPX Logistics Internasional. Ini berkedudukan di Bandar Lampung, sudah berdirinya ini per tanggal 30 September tahun lalu sudah memiliki 69 unit, terdiri dari 9 dump truck, 45 tronton, dan truk tangki, 15 trailer. Jadi kebanyakan ini perusahaan land transport ya. Land transport, Anda bisa lihat lagi, pelajari ininya, websitenya. Total saham yang dijual tuh 20%. Harga sahamnya 100 sampai 110, 105 ya, 100 perak lah, 110. Ada warrantnya juga. Prospektus Anda bisa lihat di situ. Nah, di sini bisa Anda pelajari detail daripada perusahaan itu. Tujuan dari video ini adalah menghitung nilai wajar berdasarkan fakta-fakta angka yang disajikan di dalam prospektus, terutama di laporan keuangan auditnya. Makanya kita akan bongkar prospektusnya. Anda bisa download di IDX itu atau di Sekuritas ya. Nah, metode yang kita gunakan dalam menghitung nilai wajar adalah metode dengan menggunakan rumus di dalam buku Security Analysis and Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett, karangan gurunya Benjamin Graham, untuk menghitung nilai wajar saham yang akan listed dan yang sudah listed. Sudah ada aplikasinya, silakan download di Google Play Store, namanya Easy Stock. Seperti ini kalau Anda download. Nah, Anda ketik Easy Stock, Anda open seperti ini. Nah, kita akan menggunakan fitur True Value IPO untuk menghitung nilai wajarnya. Nah, kalau kita klik Bendera Indonesia, ada 850 saham lebih yang listed di bursa. Anda bisa membandingkan harga pasar dan nilai atau nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, sekarang kita langsung lihat ke prospektus. Di dalam prospektus, yang paling penting itu adalah nilai atau jumlah saham yang outstanding yang beredar ya. Oke, di sini. Nah, oke, kita besarkan. Sebelum saham itu melepas atau menjual ke publik, ada 1,6 miliar lembar, dilepas 400 juta, sehingga total saham yang beredar itu outstandingnya 2 miliar. Saham yang dilepas itu besarannya atau total proporsinya 20%. Oke. Nah, kemudian kita harus cari laporan keuangan auditnya. Kita cari di bawah. Oke. Ya, di sini. Oke. Ini Paul Hadiwinata. Paul Hadiwinata Hidayat dan lain sebagainya. Nah, kita fokusnya di Aktiva Lancar. Di Aktiva Lancar di sini kita akan menyajikan 2 perhitungan berdasarkan template waktu, yaitu full year yang 2021 dan last update-nya 30 September 2022. Karena itu data yang terakhir yang disajikan di dalam prospektusnya. Nah, kita fokus di neraca itu di Aktiva Lancar dengan mencari net value-nya. Net value-nya itu kita harus mengeluarkan biaya atau angka-angka yang tidak terkait secara arus kasnya ya, yaitu uang muka dan biaya bayar di muka terus dikeluarkan. Terus kita akan bandingkan dengan hutang jangka pendek dan jangka panjang. Terus kita lanjut ke P&L. P&L kita fokus langsung ke laba bersih setelah pajak. Dan di dalam P&L itu pasti banyak yang kami temukan pendapatan dan biaya non-operasional, non-recurring yang di luar core business-nya dia. Itu bisa menjebak kalau Anda tidak mengungkap itu. Karena biaya dan pendapatan itu
itu bukan biaya pendapatan fiktif, tapi ada real value-nya. Cuma itu bisa dikategorikan seperti financial engineering karena dia dimasukkan bukan dari core bisnisnya, tetapi dari pendapatan dari anak perusahaan. Itu nggak ada kaitannya. Kita hanya fokus kepada perusahaan yang akan kita bahas ini. Oke, kemudian kita nggak bisa lihat di sini. Kita lihat sebelum kita maju terus, kita lihat ada nggak dia bayar dividen. Ada dividen saham, kita maunya dividen tunai. Terus kita lihat belanja modal, ada tuh perolehan aktiva tetap sebesar 4,4 miliar untuk 2022, untuk 2001 cuma 273 juta ya. Kemudian kita terus lanjut ke laporan auditnya, catatan auditornya. Nah, oke, di sini sewa. Di dalam daftar aktiva tetap ini Anda akan bisa menemukan penambahannya. Nah, ini penambahannya memang terlalu besar ya. Kita pakai yang tadi supaya betul nggak ini perusahaan ini nilainya kita kita coba cocokkan lah. Dan ini penambahan untuk akumulasi penyusutannya. Begitu juga tahun 2021 angkanya sama itu. Cuma yang 2022 itu terlalu besar itu. Oke, kita cari lagi di breakdown P&L. Nah, di sini. Ini breakdown P&L-nya, kita lihat beban pokok, beban keuangan. Nah, ini ada nih. Pemusnahan barang bekas ini penghasilannya harus kita kurangkan. Terus cadangan kerugian kredit ekspektasian, itu harus kita keluarkan juga. Kalau dia minus kita pluskan. Penyusutan aktiva tetap kita harus cocokkan dengan tadi ya, di daftar aktiva tetap sama nggak gitu. Oke, sekarang kita mau simulasikan perhitungan dengan True Value IPO yaitu MPMX. Nah, ini adalah kita menghitung untuk 2021 full year. Government bond harus Anda cari di Bloomberg atau di CNBC atau di Bank Indonesia. Nah, itu capex opex depreciation itu tidak perlu disetahunkan karena udah setahun. Kita skip aja, kita isi laporan keuangan, utang jangka pendek jangka panjang, jumlah saham yang beredar, terus nilai wajar atau net current assetnya berapa. Anda check mark yang warna hijau lingkaran itu, Anda ketemu angka nilai wajarnya berapa. 118 sama 123 masih wajar ya. Tapi ini kan tahun lalu. Kita harus cari yang tahun sekarang update-nya. Bisa stabil di angka segini atau malah terjadi penurunan atau bahkan dia meningkat. Makanya kita harus hitung. Kita lihat oke. Sama Anda hitung isi data-data perusahaannya. Dan ini capex opex depreciation ini harus disetahunkan, begitu juga earningnya Anda harus setahunkan itu. Oke, isi utang jangka pendek jangka panjang, jumlah saham yang beredar, lantas net current asset. Anda cek mark warna hijau lingkaran itu, berapa nilainya, 100 sampai 120 nggak, seperti IPO price yang ditawarkan. Terjadi penurunan. Jadi kenapa terjadi penurunan? Tentu ada pembebanan biaya. Mungkin dari segi pendapatan atau laba
dia lebih tinggi dia. Bisa jadi waktu ini kan kalau ditonton ada 10 miliar. Oh, penurunan. Cuma 6,5 miliar. Sedangkan tahun lalunya 2021 itu net income-nya 10 miliar. Net current asset-nya 14. Ya, nggak beda jauh lah. Cuma terjadi penurunan pendapatan dan beban dari capital expenditure atau belanja modal lebih tinggi, sementara kemampuan dia menghasilkan laba lebih menurun daripada tahun lalu. Jadi makanya nilai wajarnya jadi menurun. Artinya di sini IPO price 100 sampai 110 tergolong mahal. Oke, kita jumpa lagi. Tapi tunggu dulu sebelum kita berpisah. Apa yang terjadi di market pada saat hari H IPO-nya? Yang terjadi bisa di luar ekspektasi. Karena yang terlibat di dalam perdagangan itu adalah psikologis market, emosionalnya pemain trader, dan interaksi antar supply and demand. Belum lagi terlibatan daripada bandar, karena di sini saham yang dilepaskan 20% ya. Artinya potensi untuk bandar itu bermain tinggi, dan bisa Anda cek juga waktu Anda pesan 100 juta ternyata cuma dapat 5 juta. Berarti kan oversubscribe. Yang beli siapa dulu kita nggak pernah tahu ya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.